Hola, Om Swastiastu dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan semoga kawan semuanya selalu mendapatkan hari yang cerah dan diberi rezeki yang melimpah. So, kali ini Mimin akan membawakan narasi film berjudul Heavenly Sword and Dragon Saber dan bercerita tentang petualangan Tyobuki dalam mengatasi konflik peperangan antara sekte Ming dan aliran putih. Hal itu akhirnya membawa Tyobuki dalam mengungkapkan siapa sebenarnya dalang dibalik kekacauan yang terjadi di dunia persilatan. Penasaran dengan kisah serunya? Yuk kita mulai intronya. 1, 2, 3. Awal film menceritakan tentang seorang tetua sekte Ming bernama Xin Quan yang berselingkuh dengan istri ketua sekte Ming saat itu. Dan karena perbuatannya dipergoki oleh sang ketua, ia pun kabur di tengah serangan yang mengakibatkan kekasihnya tewas di tempat. Pada tahun berikutnya, sang ketua sekte Ming dikabarkan telah wafat dan digantikan oleh singa emas yang membawa sebuah senjata sakti bernama Golok Naga. Hal ini dimanfaatkan oleh Xin Quan yang masih menyimpan dendam pada ketua sekte Ming dengan membunuh keluarga singa emas yang akhirnya mengira bahwa keluarganya dibantai oleh para aliran putih yang ingin merebut golok emas dari tangannya. Terbakar amarah, singa emas pun mengamuk dan membantai puluhan anggota aliran putih yang membuat matanya terluka dan buta permanen. Lalu, dalam pelariannya dari para aliran putih, singa emas dibantu oleh saudara angkatnya yang bernama Tio Suisan dari Udang dan Yin Soso anak pendekar elang putih dari sekte Ming, hingga akhirnya Soso melahirkan seorang anak bernama Tyobuki di Pulau Api dan Es semasa pelariannya. Tahun-tahun pun berganti, sampai tibalah ulang tahun ke-100 Tio Samhong, sang ketua Wudang dan guru dari Tio Suisan, yang mau tidak mau memaksa Suisan kembali ke Wudang untuk menghadiri momen gurunya tersebut. Berita kembalinya Suisan ternyata membuat geger dunia persilatan dengan berkumpulnya 6 aliran putih yang menginginkan informasi keberadaan singa emas dan golok naga yang dibawanya, hingga hampir memancing keributan besar di sekte Wudang. Sementara itu, Yin Soso dan Buki yang berada di dalam pavilion tiba-tiba saja diserang oleh 2 tapak es yang juga menginginkan golok naga, sampai akhirnya Tio Samhong pun turun tangan untuk mengalahkannya. Melihat saudaranya yang hampir mati oleh Tio Samhong, 2 tapak es pun mengancam Samhong untuk melakukan pertukaran tawanan yang menyebabkan Buki terkena tapak es tanpa penawar. Keadaan Buki dan Soso ini rupanya membuat Suisan murka dan mengira bahwa duo tapak es adalah bagian dari 5 sekte aliran putih yang datang di sana. Hal inilah yang membuat Suisan meminta izin pada Samhong supaya melepaskan statusnya dari murid Wudang agar dia bisa sesuka hati bertarung seorang diri melawan semua orang yang ada di sana.
Melihat kelengahan Suisan, biksuni jahat pun berniat menghabisinya dengan pedang langit, tapi terselamatkan oleh energi Ki dari Samhong yang melindunginya. Di akhir hidupnya, Suisan pun mengatakan pada Soso dan Buki agar tidak membalas dendam pada mereka yang menyakitinya, agar lingkaran dendam tidak menghantui mereka semasa hidup. Samhong yang melihat muridnya telah mati di tangan para pendekar aliran putih, kemudian mengusir mereka semua dari sana agar tidak menimbulkan kekacauan yang lebih parah. Scene pun berganti pada Samhong yang rutin menyalurkan energi Ki-nya pada Buki untuk meringankan demam es di tubuhnya. Dan untuk mengisi kegiatan Buki yang tidak dapat berlatih kungfu akibat demam esnya, Samhong pun mengalihkan kegiatan Buki di perpustakaan untuk membaca sastra kehidupan dan belajar literasi. Lalu tanpa sengaja, Buki pun menemukan sebuah kitab kungfu tanpa tanding yang ternyata adalah kitab 9 matahari, dan kemudian dipelajarinya secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tio Samhong. Hari-hari Buki dilalui dengan bulian dari kakak-kakak senior Wudang yang tidak senang akan keberadaan Buki yang merupakan anak dari keturunan sekte Ming. Sampai akhirnya kesabaran Buki habis ketika sang senior mulai menghina ibunya, hingga akhirnya Buki mengeluarkan jurus 9 matahari yang dipelajarinya dan menghajar semuanya sampai babak belur, lalu kemudian melarikan diri dari Wudang. Sialnya, di tengah pelariannya, demam es yang diderita Soso semakin menjadi. Dan di akhir hidupnya, Soso pun meminta Buki kembali ke Pulau Api dan Es untuk memperdalam jurus 9 matahari yang didapatkannya lewat bimbingan dari Raja Singa Emas. "20 tahun berlalu, Buki dikisahkan telah dewasa dan turun kembali ke dunia persilatan untuk mencari keadilan. Lalu, saat Buki sedang berada di restoran menikmati hidangan, tanpa sengaja dia menguping pembicaraan dua pemimpin Huasan yang akan ikut penyerangan ke sekte Ming. Kemudian, mereka pun dikerjai oleh seorang wanita bernama Xiao yang merupakan pelayan Raja Elang Putih sekte Ming. Aksinya itu tentu saja memancing amarah para pendekar yang mengejarnya, sampai akhirnya dia diselamatkan oleh Tio Buki. Setelah Tio Buki menjelaskan asal-usulnya, Xiao pun terkejut karena Buki merupakan cucu dari Elang Putih, tuan yang dilayaninya selama ini. Dan hal ini lantas membawa mereka dalam kerjasama memata-matai gerak-gerik duo tapak es yang mencurigakan. Pada malam harinya, Xiao dan Buki yang mengintai duo tapak es mendapatkan petunjuk bahwa duo tapak es dan Xin Quan si biksu jahat bekerja untuk seorang putri kaisar Mongol bernama Xiao Min untuk mengadu domba 6 aliran putih dengan sekte Ming. Sialnya, aksi Buki itu ketahuan oleh Xin Quan yang menyerangnya hingga akhirnya terjadilah pertarungan antara mereka.
Menyadari posisi yang terdesak dan Xiao yang terkena tapak es, Buki pun terpaksa menawan Xiaomin agar mereka dapat melarikan diri dari tempat itu. Adegan pun berganti pada Buki yang melanjutkan perjalanannya menuju sekte Ming untuk memberitahu kakeknya mengenai dalang di balik peperangan yang akan terjadi. Lalu, di tengah jalan, mereka pun tanpa sengaja bertemu dengan sekelompok murid Ngome yang dipimpin oleh Shou Shiro yang akan menghadiri pertemuan 6 sekte sebelum menyerang sekte Ming, hingga akhirnya Buki pun sedikit menaruh hati kepadanya. Sampailah Buki bersama dengan Shou Shiro di tempat berkumpulnya 6 sekte dan memutuskan untuk beristirahat. Di sana, rupanya sudah berkumpul para tetua sekte putih, termasuk sekte udang yang mengembalikan pedang langit kepada biksuni jahat dari Ngome. Di tengah diskusi antar tetua aliran putih, muncullah Xin Quan yang mengusulkan kepada tetua lainnya agar salah satu pemuda aliansi menyamar sebagai Tio Buki, cucu Lang Putih, dan memanfaatkan kelengahan yang terjadi untuk membunuh Raja Lang Putih. Hal itu rupanya dicuri dengar oleh Raja Kelawar Hijau dari sekte Ming yang ternyata menyelinap di sana dan langsung mengacaukan pertemuan itu. Kemudian, saat Zero ditawan oleh Kelawar Hijau, tiba-tiba datanglah Buki yang menyelamatkan Zero dan melarikan diri setelahnya karena dicurigai sebagai salah satu mata-mata sekte Ming. Di markas sekte Ming, Kelawar Hijau mengungkapkan rencana dari aliansi pendekar putih untuk mengirimkan seorang yang berpura-pura menjadi Tio Buki untuk mencelakai Raja Lang Putih. Dan akhirnya, mereka pun sepakat untuk menghabisi siapa saja orang yang datang dan mengaku sebagai Tio Buki. Tio Buki asli yang datang setelah itu dan menjelaskan bahwa dia adalah anak dari Tio Suisan dan Yin Soso, tentu saja menjadi bulan-bulanan 3 raja yang menyerangnya bersamaan. Untungnya, Xiao yang mengetahui jalur rahasia sekte Ming saat mengikuti ibunya dulu, membawa mereka ke dalam sebuah wilayah suci yang hanya boleh dimasuki oleh ketua sekte Ming untuk bermeditasi. Di sana, mereka pun menemukan sebuah ruang rahasia yang menjadi tempat kuburan ketua sekte Ming sebelumnya. Berikut sebuah tulisan yang berisi kesaksian pengkhianatan Xin Quan pada sang ketua. Di samping itu, sang ketua juga meninggalkan jurus membalikan langit dan bumi bagi siapa saja keturunan Ming yang bisa menguasainya. Jurus ini umumnya dapat dikuasai selama 20 tahun oleh orang biasa, namun hanya membutuhkan 5 jam bagi seorang master yang memiliki kungfu tingkat tinggi. Memanfaatkan momen saat Lang Putih memimpin pasukan 5 Panji untuk menghadapi 6 sekte putih, Xin Quan rupanya berhasil menyelinap ke dalam markas sekte Ming dan memprovokasi Kelawar Hijau dan Naga Ungu. Dan ketika mereka bertiga beradu kekuatan Ki, tiba-tiba mereka pun disergap oleh duo tapak es yang melukai mereka dengan tapak es tanpa penawar. Lalu setelah berhasil melukai 2 raja sekte Ming, Xin Quan pun meninggalkan mereka berdua agar Naga Ungu dan Kelawar Hijau dapat tewas dibantai oleh 6 sekte yang menyerangnya. Dan benar saja, dalam waktu singkat, mereka pun akhirnya dikepung oleh 6 sekte
yang menginginkan kehancuran sekte Ming. 我们昆仑派下来，我白眉鹰王难道收拾不了你们吗？ Sementara waktu di dalam kuburan ketua sekte Ming, Buki telah berhasil menguasai jurus membalikan langit dan bumi. Dan jurus itu digunakan oleh Buki untuk memindah demam es milik Xiao ke tengkorak ketua sekte Ming yang langsung berubah beku. Adegan pun berpindah pada Lang Putih yang bertarung melawan para tetua udang dan berhasil dilukai oleh formasi para tetua yang menyerangnya. Di saat tiga raja sekte Ming telah terluka parah dan terdesak, tiba-tiba datanglah Tio Buki di sana dan memindahkan demam beku dari dua raja kepada dua ketua uasan yang bermulut cabul. Selanjutnya, Tio Buki pun menjelaskan pada semuanya bahwa peperangan ini diakibatkan oleh adu domba Xin Quan yang bersembunyi dalam sekte Shaolin. Tidak terima akan pernyataan Buki, seorang tetua Shaolin berjuluk Cakar Naga maju menantang Buki bertarung dan mengatakan bahwa mereka hanya akan percaya apabila Buki sanggup mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Buki yang memperhatikan gerakan jurus Cakar Naga dengan menggunakan jurus membalik langit buminya berhasil mengkopi jurus tersebut hingga dapat mengalahkan si Cakar Naga. Setelah perwakilan Shaolin telah kalah, tibalah giliran sekte Ngomei yang menantang Buki untuk bertarung. Dan kali ini, Buki mengejek biksuni jahat dengan menggunakan tubuh murid Ngomei sebagai senjatanya. Akhirnya, dengan jurus membalikan langit dan bumi, biksuni jahat pun berhasil dikalahkan oleh Buki yang saat ini memiliki ilmu kungfu tanpa tanding. Lalu, di saat Buki mengembalikan pedang langit pada sekte Ngomei melalui tangan Zero, tanpa diduga biksuni jahat berteriak memerintah Zero untuk membunuh Tio Buki yang hampir saja mengenai jantungnya. Melihat semua perwakilan telah kalah oleh sekte Ming, akhirnya 6 sekte putih berangsur bubar meninggalkan markas Ming, kecuali sekte udang yang menyadari bahwa pemuda dengan kungfu tiada tanding itu adalah Tio Buki, anak dari saudara seperguruannya. Namun karena mereka berada pada sekte dengan aliran berseberangan, akhirnya mereka pun hanya bisa meninggalkan Tio Buki
yang pingsan agar tidak dicap jelek oleh sekte lainnya. Adegan pun berganti pada Buki yang telah siuman dari pingsan. Dan saat itu, 3 raja sekte Ming yang telah mengakui kehebatan kungfu Buki secara sukarela tunduk kepada Buki yang mereka anggap sebagai ketua sekte Ming selanjutnya. Dan di saat pengangkatan Buki sebagai ketua sekte Ming, tiba-tiba datanglah anak buah yang mengungkapkan bahwa seorang murid Wudang ditemukan tergeletak tak berdaya oleh karena racun misterius. Sebelum pingsan, murid Wudang itu pun mengatakan kepada Buki bahwa semua ini dilakukan oleh duo tapak es bersama dengan orang-orang Mongol yang ingin menghancurkan dunia persilatan. Buki yang marah bergegas menuju ke pavilion tempat tinggal Zhao Min untuk membuat perhitungan. Dan karena terprovokasi oleh tulisan di dinding yang mengatakan bahwa sekte Ming harus binasa, akhirnya para raja sekte Ming terjebak oleh racun misterius yang dipasang oleh Zhao Min. Keadaan itu memaksa Buki untuk membawa kembali 3 raja sekte Ming agar tidak terjadi apa-apa kepada mereka bertiga. Sementara Buki kembali ke pavilion itu untuk mendapatkan penawar racun misterius. Sampailah Buki kembali di pavilion dan menemukan Zhao Min yang sedang duduk sendirian. Dan tanpa basa-basi, Buki pun meminta penawar pada Zhao Min yang menjebak Buki masuk perangkap hingga mereka berdua pun terjebak di dalamnya. Buki yang merasa ditipu mencoba keluar namun tidak dapat menjebol tembok penjara yang mengurung mereka. Dan hal itu akhirnya membuat Buki terpaksa mengerjai Zhao Min dengan jurus membalikkan langit dan bumi. Zhao Min yang terpesona akan ketapanan Buki akhirnya setuju memberikan penawar racun pada Buki dengan imbalan agar Buki mengabulkan 3 permintaan dari Zhao Min nantinya. Di tempat lain, Biksuni jahat tanpa sengaja menemukan tempat para Raja Ming yang terkena racun misterius dan hendak membunuh mereka. Tapi, berkat kecerdikan dari Xiao yang memprovokasi bahwa Biksuni jahat adalah pengecut apabila berani mengeroyok mereka, lalu menantang sang Biksuni bahwa dia bisa menahan 3 tapak dari sang ketua Ngomei. 你既然这么想死的话，我就送你一程。师傅，不，他死了。他死了。 Beruntungnya, di serangan ketiga, Buki pun datang tepat waktu dan menahan tapak Biksuni jahat yang terpental oleh serangan energi Ki dari Buki. Lalu, setelah sekte Ngomei pergi dari sana, Buki pun bergegas menyerahkan penawar racun misterius hingga para raja sekte Ming dapat diselamatkan. Kemudian di tengah jalan, tiba-tiba Biksuni jahat dan murid-muridnya disergap oleh duo tapak es yang diperintahkan oleh Zhao Min untuk menawan mereka semuanya. Tibalah Buki di Shaolin dan menemukan semua anggotanya telah dibantai. Dan ketika Buki melihat tulisan berupa ancaman pada sekte Wudang, dia pun khawatir akan keselamatan Tio Sam Hong yang menjadi target pembunuhan selanjutnya. Adegan pun berpindah pada Tio Sam Hong yang menerima utusan dari Shaolin yang tiba-tiba menyerangnya. Sayangnya, saat akan menginterogasinya, tiba-tiba salah satu murid Wudang membunuhnya dan mengatakan bahwa saudara-saudaranya telah mati diserang oleh orang-orang suruhan sekte Ming. Tiba akan nasib murid Wudang itu, Tio Sam Hong pun lengah hingga akhirnya dia berhasil diserang oleh pengkhianat sekte Wudang itu. Tidak lama kemudian, datanglah Zhao Min dan 2 pengawal iblis yang membantai para murid Wudang
lalu meminta Tio Samhong untuk bekerja pada Kaisar Mongol. Tentu saja hal itu ditolaknya, sampai tibalah Buki di sana dan menyapa Tio Samhong yang tidak menyangka bahwa Buki masih hidup dalam keadaan sehat walafiat. Zhao Min yang tahu bahwa Buki akan menjadi ancaman serius, menggunakan permintaan pertamanya, yaitu agar Buki tidak menggunakan jurus yang dimilikinya dalam bertarung melawan dua pengawal iblis, hingga terjadilah pertarungan yang dahsyat. Dalam pertarungan itu, Tio Samhong mengajarkan jurus inti dari Sekte Wudang kepada Tio Buki, hingga akhirnya Buki berhasil mengalahkan musuh dengan mudah. Tidak berhenti sampai di situ, Buki pun harus melawan pengawal iblis yang membawa pedang langit dan ternyata adalah seorang pendekar legendaris yang lama menghilang. Dan untuk melawan sang pendekar, akhirnya Buki mengeluarkan golok naga dari sarungnya untuk melawan kedahsyatan pedang langit yang dibawa oleh sang pendekar. Akhirnya, dalam serangan penentuan, tangan lawan Tio Buki pun tertebas buntung oleh golok naga dan dia pun tewas di tempat. Lalu saat keadaan sudah mulai terkendali, tiba-tiba datanglah seseorang yang membawa kabur Zhao Min dari sana. Dan saat itu, Zhao Min membuat permintaan keduanya kepada Buki agar Buki datang ke Istana Mongol jika ingin membebaskan para pendekar putih yang ditawan. Dan film pun bersambung ke season 2. So, bagaimana tanggapan sobat film tentang narasi barusan? Semoga bisa menghibur hati dan jiwa sobat film ya. Dan sebelum Mimin pamit, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe agar Mimin terus semangat untuk upload video terbaru. Akhir kata dari Mimin, selalu berbuat baik sesama manusia. Om Santi Santi Om.